Gimana caranya dari hobi make cuan? Waduh, cuan apa fulus? Fulus. Bapak gini dong, Pak. Serius? Kamu mau putus? Ih, kenapa kamu putusin aku sih? Aku kan cewek tercantik di kampus. Jangan putusin aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, tahu. Desi tutup. Siapa itu cowoknya? Gue mau ngomong dong. Kasih, Sini. kasih jelasin. Halo. Halo. Halo, sebentar. Biar gue ngomong dulu. Tolong. Halo. Desi tuh cewek tercantik loh di kampus ini loh. Kasih tahu dia. Oke. Iya. Udah gue tutup. Udah, cowok tuh nggak tahu. Terus dia akhirnya mutusin aku. Ya, kayaknya dia baru sadar deh. Ya, biarin nggak apa-apa udah. Biarin. Biarin aja. Biar dia kesambet. Dia nggak tahu nih kampus serem. Cowok tuh banyak ya nggak Diki? Iya. Iya kan? Kenapa sih dia tuh selalu minta tiba-tiba putus? Emangnya hubungan ini ekor cicak tiba-tiba putus? Itu juga dikagetin dulu baru putus tahu. Dia baru sadar, dia ngedetek data lu kelilit pinjol. Ya aku kan cuma pinjem KTP-nya. Itu dia yang jadi masalah. KTP dia hilang, tiba-tiba kok ada nagih nih. Kan begitu. Gini deh. Di sini gak usah nangis. Nih, di kampus ini, kantin ini ada makanan terbaru pokoknya. Makanan terbaru apa? Cendol Banjar, tapi cendolnya dipisah. Cendol Banjar. Iya, santannya dulu, nanti cendolnya dikirim pakai paket. Banjarnya Banjar Negara bukan? Iya. Nah iya, sekampung karo nyong. Iya, bener. Ntar gua traktir itu. Beneran ya? Iya. Gimana, Tribun? Terhibur banget. Iya, Tapi yang di belakang aku nggak mau hibur aku juga. Ada dia. Hibur aku Kasih tahu, Dik. Gila. Apa? Tadi nggak di-brief nih. Tiba-tiba gitu. Masa buat menghibur cewek tercantik harus di-brief dulu sih. Oh iya, masa Karena untuk masa depan semua harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa pegang kendali. Iya, realisasi. Makasih udah ada satu. Iya. Tapi aku sedih banget, gimana dong, masa aku ngejomblo abis ini? Ya udah biar nggak usah pusing cari pacar. Dari circle pertemanan lu kan ini Cewek udah. paling populer di kampus, jomblo, gimana ceritanya coba? Gimana Nggak usah dong? lu nggak usah jual mahal, makanya turunin nian lu. Standarnya? Iya, jadi bisa nggak jatuh tuh motor. Tapi belum datang ini. Dosen gimana sih nih? Oh, dosen kita nih. Kita tuh udah pengen belajar banget, apalagi gua nih. Parah sih lu anak. Iya, gua kan anak orang kaya gini kan gue butuh pendidikan yang mumpuni. Gila sih. Udah lah, kita nggak usah belajar lah, masa lagi sedih gini. Tuh kan datang kan? Halo. Selamat pagi. Anak-anak semuanya gimana kabarnya? Hari ini gue jadi dosen tamu di sini. Kenalin dulu, gue Bill Muhdor, seorang seniman dan juga influencer di bidang seni dan juga budaya pastinya. Oh, ini Bapak ini dosen Peltam sekarang. Selain itu gue juga punya bisnis di bidang perikanan. Oh, advertising, Pak. Perikanan. Jualan ikan, bro. Jadi ini pelajaran tambahan yang lo nggak bakal dapetin di sekolah mana pun. Oh gitu. By the way, kenapa sepi banget ya? Cuman pada nggak demen cuan apa gimana sih di sini? Nggak tahu. Di sini emang khusus. Emang kita cuma bertiga karena kita kan terpilih semua. Sedih juga. Kelas ini. Jadi sebenarnya ada 4 orang, Pak. Yang satu cuma lagi izin ke Bank Danamon. Katanya ATM-nya dingin, jadi pada nongkrong di situ. Oh, emang cakep sih itu. Iya. Bukan karena dingin, emang cuma Danamon sih kita percaya buat naruh di Kalau gitu berarti sekarang kita harus ngobrolin gimana cara bikin fulusnya. Biar kita bisa masukin ke sana. Boleh tuh. Jadi hari ini pelajaran tambahan yang gue bakal kasih tahu ke lo semua adalah gue bakal ngejelasin sama kalian semua tentang gimana caranya dari hobi make cuan. Waduh, cuan apa fulus? Fulus. Anda lebih senang tentang ngomong fulus dibanding cuan. Gue punya 2 bisnis yang berbeda banget, tapi dua-duanya kita harus fokusin bareng-bareng dan bisa menghasilkan uang dari situ. Oh bisa, ada cuannya dari hobi? Jadi nggak harus lo jadi ke kantor-kantor terus, bisa belajar sambil mendapatkan untung lo dengan hobi lo.
Bisa ya? Itu Boleh dong dia. tuh kayak begitu tuh. Pasti gue jelasin dikit ya. Jadi salah satu yang paling gue percaya adalah bahwa seni itu bisa impact buat dunia. Itu yang gue kerjakan. Makanya dari karya-karya seni gue itu yang gue bawakan adalah menceritakan tentang suatu perbuatan atau sesuatu yang bisa mencapai ke hati orang-orang yang melihatnya. Itu juga yang gue jelasin di beberapa video-video influencing gue yang ada di internet. Buat ikannya sendiri, gue punya namanya Abang Nelayan. Itu adalah salah satu bisnis menjual ikan, tapi bukan cuma menjual ikan, kita juga support buat para nelayan. Ikan yang kita dapetin semuanya dari nelayan-nelayan di pesisir Indonesia yang kita sampaikan ke Jakarta dan tempat-tempat lainnya pastinya dengan kualitas terbaik. Cuan tuh bisa datang dari mana aja. Yang penting lo bisa punya passion sama apa yang lo lakuin. Kalau misalnya passion untuk cewek tercantik di kampus tuh apa ya Pak cocoknya ya? Kayaknya jadi beauty blogger cocok loh. Tuh, blogger gitu ya. Blogger. Habis itu ntar aku bisa dapet pacar lagi. Jadi sebenarnya emang kontennya itu bisa di industri apapun. Ini gue contohin seni karena gue emang passion di bidang itu. Tapi juga nggak harus itu juga. Lo bisa diversified di beberapa daerah. Seperti gue ada di ikan, ada di seni. Emang nyambung ya pakai gitu? Kayaknya nggak nyambung deh bang. Iya. Ya malah dari situ. Jadi kalau yang satu drop, yang satu masih hidup. Oh, survive Kapan ya? yang drop yang satu taunya dari mana tuh? Kapan? Iya. Nah makanya kalau bisa ada diversified di bagian yang berbeda, kayak kemarin pandemi kan hotel semua pada tutup banyakan. Coba lu cuma punya hotel, repot. Iya repot dong. Iya betul. Tapi Jadinya kalau harus lo ada yang beda ya. iya, coba lu punya hotel sama rumah sakit. Oh. Ah iya betul juga ya. Tapi bener Bapak berarti pelukis. Iya. Pelukis juga. Saya Sering mangkal di Blok M, Pak. Ah beda dong. Oh, beda ya? Ini kota tua. Maaf bang. Maaf bang. Gimana sih bang? tunggu. Gue mau jelasin. Iya. Sebenarnya seni kalau lo bisa konsisten di situ dengan baik, Iya, Bang. itu lo bisa dapat duit banyak banget. Malah banyak lo lukisan yang sampai ratusan juta bahkan miliaran. Apa iya bang? Kalau lo konsisten, lo percaya sama prosesnya, itu sesuatu yang bisa achievable. Ratusan juta sampai miliaran. Sampai miliaran. Gue banyak nunjukin karya-karya yang harganya sampai MM-an juga. Dan banyak juga anak muda yang sekarang udah karyanya bisa sampai ratusan juta loh. Anak muda. Anak muda. Kita nggak bisa dik berarti. Aduh. Cuman kalau Bapak sendiri tuh belajar melukisnya otodidak atau harus belajar dulu dari awal? Kayak terinfluence siapa gitu? Nah, itu dia. Kalau gue sendiri, basicnya bisnis. Jadi gue sekolahnya bisnis, Iya. tapi emang gue study untuk di bidang art. Karena itu passion gue. Pokoknya apapun yang lo sukain, yang penting lo harus punya kendali buat bikin itu jadi sesuatu yang bisa ngerubah hidup lo. Oh begitu. Nah kalau untuk ego abang sendiri di bisnis apa di seni? Sebenarnya. Sebenarnya yang bikin Iya. fulus lah pastinya. Waduh. Bang, mau nanya dong bang. Ujungnya duit ya. Terus kenapa abang milih buat jadi influencer di bidang seni gitu? Karena dulu tuh gue cuman seniman, tapi gue ngerasa masih banyak talent-talent di Indonesia, seniman-seniman yang top-top, tapi kurang ke-expose, padahal karyanya keren-keren. Dan buat diri gue juga, buat ngenalin orang-orang karya-karya gue. Karena bukan seniman yang bagus, bukan cuman bisa berkarya, tapi dia bisa menunjukkan karyanya ke banyak orang. Pamer tuh dik berarti. Pamer ya? Lo juga seniman, lo harus kasih tahu. Gue harus kasih tahu ya. Kalau gue bisa ya. Kamu juga Desi. Hah? Kamu kasih tahu ke orang-orang kalau kamu tuh cantik banget. Jangan mau. Jangan. Itu mah nggak usah dikasih tahu kali, udah pada tahu aku cantik banget. Pokoknya apapun yang kalian lakukan, kalian harus bisa pegang kendali buat hal itu. Itu aja poinnya. Bang, mau nanya Bang. Kan seni itu kan suatu hal yang segmented ya, bisa dibilang ya. Gimana sih cara Abang menarik orang-orang tuh supaya bisa terinfluence dengan seni? Nah, itu dia. Yang pertama lo harus bisa knowledgeable sama apa yang lo lakuin. Abis itu lo juga tunjukin ke orang-orang, ke publik. Jadi orang bisa percaya sama expertise lo. Jadi lo harus suka sama sesuatu yang lo suka, lo harus pelajari tentang hal itu. Kalau lo udah bisa mempelajari tentang hal itu, lo mulai bisa share apa yang lo tauin tentang hal itu, yang bikin orang lain juga tertarik sama apa yang lo sukain.
Bukan cewek terus. Ini selalu cewek terus bang dia. Berarti penting pemilihan narasi itu ya dalam kita menjelaskan apa yang kita suka. Iya. Sampai orang lain itu suka. Itu wajib banget. Karena dengan hal itu lo bisa bikin interest. Itu yang bikin orang jadi tertarik ya. dan jadi akhirnya karya ataupun sesuatu yang lo buat jadi bisa dinikmatin orang banyak. Kalau yang banyak yang nikmatin, pasti banyak juga yang bakal beli juga di situ. Oh, iya makanya lu fulus jangan terlalu mahal, biar aja dulu. Jangan terlalu mahal. Banyak yang nikmatin. Masa dia kecantikan lo maksudnya, kecantikan lo maksudnya begitu. Terus tadi katanya punya bisnis perikanan juga. Kita bertiga dengar Bang Bill punya bisnis perikanan. Karena Indonesia nih salah satu punya laut gede banget. Nah, gue tuh salah satu yang gue lagi kejar itu adalah gimana ekonomi pesisir itu juga bisa bergerak. Makanya salah satu bisnis gue adalah di bidang perikanan. Masa ekonomi pesisir gimana tuh Pak? Ekonomi pesisir itu maksudnya dari nelayannya dan orang-orang yang adanya di pesisir. Yang kerjanya mati-matian buat gedein ini Indonesia. Wah, itu tidak terpantau ya sama kita orang Indonesia. Ini dong, gimana caranya Bang Bill tuh kok bisa kepikiran gitu lagi dari seni terus tiba ikan gitu. Iya, itu Kenapa beda nggak, banget gitu. semen gitu. Iya, betul. Genteng gitu. Kenapa ikan? Sebenarnya gini, dasarnya satu aja. Solve the problem. Jadi lo harus nyelesain problem yang ada. Kebetulan gue nih hobi banget sama makan ikan. Saat itu waktu gue mau bikin, karena gue ngerasa masih belum ada reliable sources buat kita tiap hari kalau mau makan ikan nggak pakai was-was. Ikannya tuh harus fresh segala macam. Itu yang gue solve problemnya, yaitu dengan kayak membuat abang nelayan. Oh, abang nelayan. Inovasi apa sih yang abang terapin di bisnis ini? Yang memang di bisnis lain yang yang concernnya di ikan juga yang abang jalanin? Pertama gue bikin untuk kita ngambil banyak dari nelayan-nelayan pesisir. Jadi fresh banget. Dan juga ikan-ikan di tempat kita digaranti kayak TV kalau lo beli. Maksudnya gimana tuh Bang? Kalau ikan jelek, gue ganti yang baru. Diganti TV? Diganti TV, masa TV dipepes? Garanti kayak TV. Digaranti kayak TV. Kirain ikan diganti TV. Pokoknya lo harus paham banget apa yang lo kerjain. Kalau gue ngejelasin tentang seni, gue harus paham tentang seni. Tentang ikan juga hal yang sama. Gue harus paham tentang ekonominya, paham tentang jenis-jenis ikannya. Itu harus lo bisa terapin di semua bidang sebenarnya. Bang Bill sendiri mulai sejak kapan bisnis ikan ini? Bisnis ikan ini sejak gue ngerasa gue masih was-was makan ikan di pinggir jalan. Was-wasnya kenapa sih Bang? Was-wasnya biar ikannya masih hidup gitu. Enggak ada dong. Nah, prosesingnya ikannya itu harus dalam kondisi yang fresh. Apalagi kalau di ibu kota. Mungkin bisa dibekuin, tapi kadang ada yang dibekuin, diangetin lagi, bekuin, akhirnya kualitasnya jadi drop. Jadi takutnya kurang higienis sih. Iya. Higienis. Gue gak akan was-was kalau selama ikan itu yang milih mak gue. Lagi dia bisa ngebully tukang sayur tuh kan. Waduh. Seger kan nih? Gitu. Seger Bu. Seger. Was-was gue. Ikannya sayangnya Bu. Waduh, iya. Jadi pokoknya yang paling penting adalah lo bikin trust kepada orang-orang dengan cara lo knowledge lo tentang bidang yang lo punyain. Oh begitu ya? Iya, itu penting banget. Bang, abang lukis dulu apa ikan dulu jadinya? Sama aja. Gue ngelukis, bisa ngelukis ikan. Gue jualan ikan bisa sambil lukisan. Jadi dua-duanya bisa, nggak harus dipilih. Itu sesuatu yang lo harus kerjain secara tekun dengan serius untuk mendapatkan dua-duanya. Bisa berjalan beriringan juga. Bisa berjalan beriringan. Beda banget tuh ya konteksnya, tapi tetap bisa berjalan beriringan. Kayak mungkin ntar aku sama calon. Ya sama aku lah, siapa lagi? Kita kan beda banget. Jadi kalian pikirin tuh gimana caranya jadi expertise di bidang kalian. Itu yang paling penting. Ikan udah, lo mau apa? Gue nggak makan ikan. Jadi jangan nanggung-nanggung. Lo mau bikin apa? Gue mau bikin rusuk loh sini. Kamu udah nangis, kamu dibatasin pacar kamu ya. Aku malu sama jok sendiri. Wah, tapi keren banget sih. Maksud aku bisnisnya tuh banyak tapi berjalan semuanya. Iya. Itu kan butuh multitasking yang hebat ya. Ngebagi otak yang harus ngelukis. Nah, kalau dari ngelukis sendiri, seni lukis dari segi fulusnya udah ada belum, Bang? Alhamdulillah, fulusnya bagus. Kalau lo
bisa fokus sama satu bidang, pasti bakal ada fulusnya. Oh begitu. Yang penting lo konsisten ngerjainnya, dan juga percaya sama proses sudah pasti. Iya. Yang kayak tadi gue bilang, lo harus knowledge sama bidangnya. Ya. Itu bisa bikin, ntar fulus pasti datang sendiri. Oh begitu ya. Ntar gue jelasin tentang fulus. Jelasin dong. Jelasin. Belum ada nih dosen jelasin fulus sedetail ini. Iya. Dengan konsistensi berarti kita bisa pegang kendali gitu untuk kondisi keuangan kita. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Betul banget. Itu yang paling penting. Banyak anak-anak muda zaman sekarang tuh pinginnya semuanya langsung jadi kontan. Instan gitu. Instan. Ya, instan. Kontan kayak bayaran. Kontan. Iya, jadi kita banyakan mau instan. Padahal lo harus start dari small dulu. Kalau gue pribadi percayanya kita start dari small, tapi konsisten. Tiap hari lo ada improvisasi. Dari situ bakal jadi sesuatu yang menawan. Makanya di awal itu, saat lo memilih sesuatu, itu lo pilih yang hobi lo. Sesuatu yang lo passion about it. Kalau lo udah passion, kayak gue emang hobi gue makan ikan. Hobi gue melukis, jadi udah tenang. Lo hobi lo apaan? Hobi gue makan ayam. Ya udah besok jadi tukang ayam. Iya. Abang ayam. Aduh, meja ayam bau banget. Hobi gue bohong misalnya gitu. Pokoknya Beliau bohong. Ya kalau Melukis. Ya udah acting. Oh, acting. Acting kan bohong. Bohong. Iya, Oh, di depan kamera. menjadi orang lain ya. Iya. Kalau Jadi cantik passion tuh lo hobi bohong. nggak sih cantik? Hah? Passion lo bohong. Bukan bang, nih dia bang. Saya. Iya. Dia bohong bang. Kalau cantik tuh passion sama hobi nggak sih? Bukan, itu gift from the God. Woi. Bawaan lahir itu. Bawaan lahir. Tapi aku jadi penasaran deh sama lukisan-lukisan Bapak tuh, iya nggak sih? Iya, banget. Coba. Ini di Penasaran papan nggak tulis nih bagus banget loh lukisannya nih. Bukan. Bukan, itu. ntar gue tunjukin yang lebih menawan. Ya udah, ini kayaknya gue harus ke rumah dulu ngambil lukisannya. Rumah Bapak di mana? Mohon maaf. Jauh. Tapi bentaran lagi gue balik. Ini nggak bisa ngelihat sarukan sedih. Bapak gini dong, Pak. Udah. Jadi gue harus cabut dulu. Kalian yang baik-baik di sini, lo pikirin ide-ide apa nih yang lo mau sukain dan gimana cara bikin cuan dari ilmu yang tadi gue jelasin. Oke. Gue ngambil lukisan dulu, ntar gue bawain. Gue tunjukin jangan langsung. lama-lama ya Pak. Takut Kenapa? kangen. Waduh, penting itu adalah konsistensi. Bayangin kita berapa menit udah jadi satu karya. Bener. Nggak harus jual lukisan doang buat dapet cuan. Lo bisa bikin merchandise. Affordable juga buat audiens lo. Ini satu kehormatan untuk kita ya. Betul. Wah, nggak usah begitu. Gimana? Pada suka nggak tayangan yang tadi? Nah, kalau misalnya mau nonton tayangan-tayangan yang lain yang bisa memberikan ilmu tentang cuan, bisa tonton di mana nih? Di YouTube-nya Danamon. Banyak kan tuh. Tapi jangan lupa kalau udah nonton untuk like, Komen. Subscribe. share Jangan juga. lupa ya. Share juga. Jangan lupa, jangan lupa. Nih banyak tuh di share juga tuh. Nih. Oh, ya kan? Seru kan?